Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu Asri. Gimana nih kabarnya setelah PTS kemarin? Semoga tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi yang baru. Tentang apa? Kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum ke pengertian dari bentuk aljabar itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, agar kalian dapat mengenal bentuk-bentuk aljabar. Yang kedua, agar kalian dapat menjelaskan kembali berbagai bentuk-bentuk aljabar. Yang ketiga, agar kalian dapat menentukan unsur-unsur bentuk aljabar. Dan yang terakhir, tujuannya itu adalah agar kalian dapat menyelesaikan bentuk aljabar. Nah, di sini Ibu memberikan contoh kalian ya. Ada 3 buah apel. Nah, jika kita misalkan apel itu sebagai A, maka 3 buah apel itu sama dengan 3A. Ya. Kemudian ada 2 buah jeruk ya di sini. Nah, jika kita misalkan jeruk itu adalah J, maka 2 buah jeruk itu sama dengan 2J. Nah, jika kita gabungkan apel dan jeruk, maka 3 apel ditambah 2 jeruk akan menjadi 3A ditambah 2J. Sesuai dengan pemisalan yang tadi ya. Nah, dari pemisalan tersebut, dari contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pada bentuk aljabar selalu ada angka yang disebut dengan koefisien. Contohnya adalah 3 dan 2. Ini kan ada bentuk aljabarnya ya, 3A ditambah 2J. Nah, pada bentuk aljabar selalu ada angka yang disebut dengan koefisien. Nah, ini ya, 3 dan 2. Nah, kesimpulan yang kedua, pada bentuk aljabar selalu ada huruf yang disebut dengan variabel. Nah, pada contoh tersebut, variabelnya itu adalah A dan J. Kesimpulan yang ketiga, pada bentuk aljabar ada operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada contoh yang tadi, operasi hitungnya itu adalah penjumlahan ya. Lanjut ya. Bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar merupakan bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya atau besarnya. Nah, bentuk aljabar juga didefinisikan sebagai bentuk matematika yang di dalamnya memuat variabel atau konstanta melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengangkatan. Nah, di sini ada unsur-unsur aljabar. Terdiri dari apa aja sih unsur-unsur aljabar itu? Yang pertama, terdiri dari suku. Yang kedua ada variabel. Yang ketiga ada koefisien, yang keempat ada konstanta, dan yang terakhir ada faktor. Ini Ibu akan berikan kalian contoh ya, yaitu 7X ditambah 4Y dikurangi 6. Nah, dari contoh tersebut yang termasuk ke dalam suku itu adalah 7X, 4Y, dan negatif 6. Yang termasuk ke dalam variabel adalah X dan Y. Yang termasuk ke dalam koefisien adalah 7 dan 4. Yang termasuk ke dalam konstanta adalah negatif 6. Dan faktor dari bentuk aljabar tersebut adalah 7X tambah 4Y dikurangi 6 dan 1. Atau bilangan itu sendiri dan 1 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya jawabannya ya? Nah, kita akan bahas satu-satu ya dari unsur-unsur aljabar tersebut. Yang pertama, kita akan bahas tentang suku. Apa itu suku? Suku adalah bagian bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif penjumlahan ya, atau tanda negatif pengurangan. Contoh, 2A ditambah 1 terdiri dari 2 suku, yaitu 2A dan 1. Kenapa? Kenapa ada 2 suku? Karena 2A dan 1 yang dipisahkan oleh tanda tambah atau penjumlahan ya. Contoh lainnya nih,
seperti ini ya. Dia ada 2 suku karena dipisahkan oleh tanda tambah, yaitu 2A dan 1. Contoh yang lainnya, 3x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 12 terdiri dari 3 suku, yaitu 3x pangkat 2, negatif 5x, dan positif 12. Kenapa? Karena dipisahkan oleh tanda negatif atau pengurangan dan dipisahkan oleh tanda positif atau penjumlahan. Jadi kita tinggal hitung saja, ada 1, 2, dan 3. Nah, itu jumlah suku dari bilangan aljabar tersebut. Kemudian, suku terdiri dari 2 jenis. Ada suku yang sejenis dan ada suku yang tidak sejenis. Suku yang sejenis seperti apa sih? Nah, suku yang sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama. Contohnya, 2xy dan 5xy. Nah, di sini variabelnya sama-sama xy. Maka 2xy dan 5xy dikatakan suku dengan variabel yang sama ya, atau dikatakan dengan suku. Kalau suku tidak sejenis, nah berarti kebalikannya, yaitu suku yang mempunyai variabel yang berbeda. Contoh, 3A pangkat 2, 3A pangkat 2B, dan 2A pangkat 2. Nah, di sini untuk 3, variabelnya adalah A pangkat 2B, dan untuk 2, variabelnya adalah A pangkat 2. Berbeda ya. Nah, berikutnya ada 4x pangkat 2 dan 3x pangkat 3. Di sini kenapa ya disebut dengan suku yang tidak sejenis? Kenapa disebut dengan variabel yang berbeda padahal sama-sama huruf x? Nah, kita tidak bisa melihat hanya dari huruf yang samanya saja. Kita harus lihat juga pangkatnya. Kalau pangkatnya berbeda walaupun hurufnya sama, maka itu merupakan variabel yang berbeda ya. Jadi bukan hanya hurufnya saja, tapi kalian juga harus lihat pangkatnya ya. Selanjutnya, unsur variabel atau peubah. Nah, bahasa lain dari variabel itu adalah peubah ya. Adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z ya. Ada yang pakai X, Y, Z, atau P, Q, R. Tapi semuanya menggunakan huruf yang kecil ya. Nah, contoh dari variabel. Ini ada bentuk aljabarnya, A ditambah 12. Maka yang termasuk ke dalam variabel itu adalah A. Ya, huruf ini ya. Contoh berikutnya ada 7x ditambah 4y dikurangi 20. Maka yang termasuk ke dalam variabel itu adalah x dan y. Ingat ya, variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf ya. Jadi kalau ditanya variabel, kamu cukup sebutkan hurufnya saja, x dan y. Oke ya. Selanjutnya, contoh variabel yang lainnya nih, ada 5A pangkat 2 dikurangi 2B ditambah 4. Maka variabelnya yang mana? Nah, ini ya. Variabelnya itu adalah A pangkat 2 dan B. Ingat, angka di depannya tidak perlu dibawa kalau yang ditanyakannya hanya variabelnya saja. Oke ya, unsur yang berikutnya ada koefisien. Nah, koefisien adalah nilai bilangan yang terletak di depan variabel. Selalu di depan variabel ya. Jadi kalau ada nilai atau ada angka diikuti dengan huruf, berarti angka tersebut termasuk ke dalam koefisien. Nah, untuk koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak perlu ditulis. Misal, 1x tambah 1y tambah 1z. Kalian cukup menuliskannya dengan x tambah y tambah z. Angka satunya tidak perlu dituliskan ya. Contoh nih, 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 7. Koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 2. Ya, kenapa? Karena koefisien kan tadi yang berada di depan variabel ya. Nah, variabelnya adalah x pangkat 2, di depannya ada angka 2, maka koefisiennya adalah 2. Untuk koefisien dari variabel x itu adalah 3. Maka tinggal lihat aja di depan variabelnya itu angka berapa, itulah koefisiennya ya. Ingat, koefisien sama variabel itu selalu bareng. Jadi
Kalau ada variabel, di depannya pasti ada koefisien. Yang dinamakan koefisien jika di belakangnya ada huruf atau ada variabel. Oke ya. Nah, bagaimana untuk negatif 7? Termasuk koefisien bukan? Nah, diikuti variabel tidak? Tidak ya, karena tidak diikuti variabel, maka negatif 7 tidak termasuk ke dalam koefisien. Lalu negatif 7 masuknya kemana? Kita lanjutkan. Ini ada unsur yang berikutnya, konstanta adalah semua bilangan yang tidak mempunyai peubah atau variabel dan bernilai tetap, tidak berubah-ubah. Contoh, 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 10, maka konstantanya adalah negatif 10. Nah, jadi kalau konstanta itu nilai yang tidak diikuti dengan variabel, angka yang di belakangnya tidak ada huruf. Nah, itu berarti konstanta, nilainya akan selalu tetap, negatif 10 gitu ya. Contoh berikutnya ada 3x tambah 5, maka yang termasuk ke dalam konstanta adalah 5, karena tidak diikuti dengan huruf atau variabel. Nah, kita bedakan nih antara koefisien dan konstanta melalui contoh. Koefisien dan konstanta dari 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 5 adalah, nah, kita lihat ya di sini. Ingat, koefisien itu selalu diikuti dengan huruf atau variabel. Maka, koefisien dari bentuk aljabar tersebut adalah 3, 2, dan negatif 2. 3, koefisien dari x pangkat 3, 2, koefisien dari x pangkat 2, negatif 2, koefisien dari variabel x. Nah, untuk negatif 5 bagaimana? Karena tidak ada variabelnya, maka negatif 5 termasuk ke dalam konstanta. Dari contoh ini, sudah bisa membedakan ya koefisien dan konstanta ya. Hati-hati jangan sampai tertukar antara koefisien dengan konstanta. Oke, unsur yang terakhir ada faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Contoh dari faktor ya, di sini ada aljabar 3xy, artinya 3 dikali x dikali y. Faktor dari 3xy adalah bilangan itu sendiri 3xy, 1, 3x, y, 3x, dan 3y. Itu adalah faktornya ya, yang bisa dibagi habis. Nah, contoh berikutnya ada 2a pangkat 2 ditambah ab. Maka faktornya adalah bilangan itu sendiri, angka 1, dan a. Ya, a termasuk kenapa? Karena di suku 2a pangkat 2 ada variabel a, di suku ab juga ada variabel a. Nah, walaupun di sini a pangkat 2 ya, tapi kalau dibagi a masih bisa. Oke ya, itu untuk faktor. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh bentuk aljabar. X pangkat 2 ditambah 2y dikurangi 5. Tentukan suku variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar tersebut. Nah, kita lihat ya. Untuk sukunya, nah ingat ya, suku itu adalah bilangan yang dipisahkan oleh tanda positif dan tanda negatif, oleh penjumlahan atau pengurangan. Nah, maka di sini sukunya itu adalah X pangkat 2, 2y, dan negatif 5. Jumlah sukunya ada 3 ya. Kemudian variabel. Nah, ingat, variabel itu yang huruf ya, disimbolkan dengan huruf. Ini ada X pangkat 2 dan y. Jangan lupa, bukan hurufnya saja. Kalau ada pangkatnya juga harus dibawa. Karena huruf yang sama, jika pangkatnya berbeda, itu merupakan variabel yang berbeda. Ya, jadi harus dituliskan. Ini ada X pangkat 2 dan ada Y, itulah variabel dari bentuk aljabar tersebut. Koefisien, nah ingat ya, variabel dan koefisien itu selalu berbarengan. Maka cari koefisien itu lihat di sebelah kiri dari variabelnya. Nah, di sebelah kiri X pangkat 2 tidak ada angkanya. Ingat, koefisien tadi kan dibahas ya. Jika angka 1 koefisiennya tidak perlu dicatat, tidak perlu ditulis, cukup langsung ke variabelnya saja. Berarti kalau bentuknya X pangkat 2, di depannya bukan berarti tidak ada koefisien, melainkan koefisiennya adalah 1. Kemudian untuk variabel Y, di depannya itu ada angka 2, maka inilah koefisiennya. Ya. Untuk negatif 5 bagaimana?
Karena tidak diikuti variabel, maka negatif 5 bukan termasuk ke dalam koefisien, tapi termasuk ke dalam konstanta karena tidak diikuti dengan variabel. Paham ya? Untuk lebih meyakinkan lagi nih, memahaminya lagi, Ibu kasih lagi deh satu contoh. Nah, waduh, di sini terlihat bentuk aljabarnya panjang ya. Nah, kalian jangan langsung kaget gitu ya, langsung yang wah ini susah. Tidak seperti itu. Kita baca pelan-pelan aja untuk bentuk aljabarnya ya. Di sini ada bentuk aljabarnya 2A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 4B pangkat 3 dikurang 2AB pangkat 2 ditambah 6. Tentukan suku variabel koefisien konstanta dari bentuk aljabar tersebut. Ini bukan angka 1 ya. Ini harusnya tanda seru, mohon maaf. Kita lanjut ya, jawab ya. Nah, suku dari bentuk aljabar tersebut adalah, ingat, suku itu dipisahkan oleh tanda positif dan negatif, tanda penjumlahan dan pengurangan. Berarti yang ini 2A pangkat 3B pangkat 2 itu adalah suku, 3A pangkat 2 juga suku yang kedua, 4B pangkat 3 juga suku, negatif 2AB pangkat 2 juga suku, dan 6 ya juga termasuk suku. Berarti ada berapa sukunya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku ya. Ini tanda negatifnya harus dibawa juga ya, jangan lupa. Kemudian variabel. Nah, hati-hati, variabel di sini hurufnya ada A-nya ada banyak ya, B-nya juga banyak. Tapi pangkatnya beda-beda, hati-hati semuanya harus ditulis ya. Untuk suku 2A pangkat 3 B pangkat 2, variabelnya adalah A pangkat 3 B pangkat 2. Ini dituliskan variabelnya paket ya, A pangkat 3 B pangkat 2. Kemudian suku yang kedua 3A pangkat 2, berarti variabelnya adalah A pangkat 2. Kemudian 4B pangkat 3, maka variabelnya adalah B pangkat 3. Kemudian negatif 2AB pangkat 2, maka variabelnya adalah AB pangkat 2. Yang 6 ada variabelnya? Tidak ada ya, berarti variabelnya cukup ya, ada 4 variabel. Kemudian koefisien, jangan lupa selalu beriringan dengan variabel. Ya, di depannya A pangkat 3 B pangkat 2, di depannya 2, berarti itu adalah koefisiennya. Untuk variabel A pangkat 2, koefisiennya adalah 3. Untuk B pangkat 3, koefisiennya adalah 4. Untuk variabel AB pangkat 2, koefisiennya ada negatif 2. Jadi ya, tanda negatifnya ini suka banyak yang kelupaan ditulis nih tanda negatifnya ya. Jadi untuk variabel AB pangkat 2, koefisiennya ada negatif 2. Untuk 6 termasuk koefisien? Bukan ya, karena tidak ada variabelnya. Dan 6 termasuk ke dalam konstanta. Oke ya, nah udah ada 2 contoh nih. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu barusan dapat membuat kalian memahami bentuk-bentuk dan unsur-unsur pada aljabar ya. Demikian materi hari ini tentang pengenalan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar, terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kalian bisa baca-baca dulu ya nanti ya sebelum kita mulai. Dan jangan lupa untuk latihan hari ini, pertemuan kali ini, jangan lupa kalian kerjakan dan kirimkan di Classroom ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.